谢秀生。是时性。有高人护持，又如何通知印？开！给我走！此人果真硬朗。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-130, yang dimana pada cerita sebelumnya Zoe pada akhirnya telah terbebas dan ia memberikan hadiah kepada Walin, yaitu peningkatan Liguo, dan juga menyerahkan pedang peri hujan kepada Walin seutuhnya, yang jadinya pedang itu tidak lagi dipinjamkan kepada Wang Lin. Dan juga setelahnya Walin mendapatkan pedang peri lainnya, yaitu pedang peri generasi pertama. Dan setelahnya Walin melanjutkan perjalanan, dan sampai pada akhirnya di tengah perjalanan ia melihat adanya rombongan dari Tanglan dan juga para anggota sekte Daluo. Dan Walin pun bekerja sama kepada Zoe untuk menghadapi mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang bertemu dengan para anggota rombongan sekte pedang Daluo dan juga Tanglan. Yang di sana Walin melihat para anggota dari sekte pedang Daluo, mereka semua berada di kondisi terluka, yaitu luka lama dan juga luka baru, yang membuat Walin menduga bahwasanya hal ini karena serangan dari para monster. Dan di sana Walin menilai kalau ada masalah di antara sekte pedang Daluo dan juga Tanglan, karena seharusnya dengan kekuatan dari Tanglan ia mampu untuk melindungi para anggota dari sekte pedang Daluo dan tidak mengalami luka seperti ini. Tetapi tampaknya Tanglan memang sengaja untuk membuat para anggota sekte pedang Daluo mengalami luka, yang Walin menduga kalau hubungan mereka mengalami keretakan. Dan di sana Chenglong bertanya kepada Walin yang merupakan anggota dari sekte Tianyun kenapa datang ke sini, tetapi di sana Walin tidak menjawabnya, yang hal itu membuat anggota dari sekte pedang Daluo marah kepada Walin dan berniat untuk menyerang Wang Lin. 谢秀生。 Yang pemuda tersebut menyerang Walin menggunakan teknik pedangnya, yaitu teknik pedang kuda, yang serangan tersebut dapat ditahan oleh Walin dengan energi pembantaiannya Wang Lin. Dan juga setelahnya Walin mengambil pedang tersebut, yang hal itu membuat para anggota dari sekte pedang Daluo lainnya, mereka semua jengkel kepada Wang Lin dan mulai untuk mengancam Walin. Tetapi di saat itu Chenglong justru menghentikan para juniornya dan meminta maaf kepada Walin karena anggotanya telah mengganggu Wang Lin. Dan juga Chenglong mengungkapkan ia akan mengikhlaskan pedang itu sebagai bentuk permintaan maaf dari sekte pedang Daluo. Hal ini seketika membuat para anggota dari sekte pedang Daluo lainnya, mereka semua merasa kebingungan kenapa Chenglong malah bersikap lembut kepada Wang Lin. Setelahnya Tanglan ia menyambut kedatangan Wang Lin dan juga Zoe karena ia merasakan adanya keberadaan Zoe juga di dalam tubuhnya Wang Lin. Tetapi Zoe tidak merespon, dan juga Wang Lin menjawab bahwasanya saudaranya ataupun Zoe ia tidak suka untuk berbicara, yang menandakan Zoe ia tidak ingin berkomunikasi kepada Tanglan. Dan di sana Chenglong memperkenalkan Tanglan kepada Wang Lin, yang dimana Tanglan merupakan seorang senior yang segenerasi dengan guru mereka, yaitu Ling Tianhuo. Dan di sini Chenglong mengakui mereka tidak bisa keluar dari gua ini karena adanya para monster yang menjaga gua. Dan juga Chenglong memberitahu kalau Tanglan sekarang mengalami luka yang membuat ia tidak bisa untuk berjuang bersama mereka untuk menghadapi para monster yang menghadang jalan mereka, yang membuat di sini mereka terjebak di dalam gua ini ratusan tahun. Di sana pun Wang Lin mulai menilai mereka semua, dan dari cara bicaranya Chenglong dan juga apa yang dikatakan oleh Chenglong, Walin mengetahui kalau Chenglong bersama dengan para anggota sekte pedang Daluo-nya, mereka semua sepertinya ingin segera keluar dari gua ini dan sepertinya tidak mengincar harta token. Tetapi untuk Tanglan, ia pasti mengincar harta token tersebut, yang sepertinya itu tujuan dari Tanglan yang tidak mencoba untuk melawan para monster atau tidak mencoba untuk keluar dari jurang ini. Zoe juga memberitahu kalau sebelumnya ia sempat beradu indera dengan Tanglan, yang di sana Zoe menilai bahwasanya Tanglan ia tidak mengalami kondisi cedera berat, yang seharusnya ia masih memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi para monster. Tetapi Tanglan sepertinya memang sengaja untuk tidak menghadapi para monster dan ingin menjebak para anggota dari sekte pedang Daluo di dalam jurang ini bersama dengan dirinya. Lalu pun Walin memberikan tawaran kepada Chenglong untuk bekerja sama menghadapi para monster penjaga agar mereka bisa keluar dari jurang ini.
大难当前，必定能成。 Chelong setuju dengan ajakan Walin dan Chelong pun bertanya apa keputusan dari Tanglan. Walin juga memberikan kompensasi yang ringan yang dimana Walin bersama dengan seniornya Zoe akan memberikan kontribusi yang lebih banyak agar bisa untuk memudahkan Tanglan karena Tanglan yang sedang mengalami luka. Di sini Tanglan ia tidak mau dicurigai oleh para anggota Sekte Pedang Daluo ataupun Walin dan Tanglan pun menerima ajakan tersebut yang lalu pun mereka mulai mencoba untuk melewati penghalang dari para monster tersebut. Setelahnya mereka semua mulai bergerak dan di sana Walin melihat di depan jalan mereka ternyata para monster yang menghadang jalan merupakan para binatang nyamuk yang membuat Walin mulai mengerti kenapa binatang nyamuknya sebelumnya ia bergerak sendirinya yang ternyata karena panggilan dari para binatang nyamuk ini. Serta di sana Walin melihat adanya sesuatu hal yang mencurigakan kepada satu binatang nyamuk yang lebih besar yang kemungkinan besar merupakan pemimpin dari para binatang nyamuk tersebut yang di kepala dari binatang nyamuk itu adanya sebuah jarum pengendali yang di sana pun Walin langsung menduga bahwasanya itu merupakan ulah dari Tanglan. Yang hal ini juga memberikan jawaban kepada Walin kenapa Tanglan mencegah para anggota Sekte Pedang Daluo untuk pergi dari gua ini karena sepertinya Tanglan ingin untuk memanfaatkan mereka. Dan benar saja setelah itu Tanglan tiba-tiba saja ia keluar dari sana sendirian dan membuat sebuah penghalang yang membuat Walin bersama dengan para anggota Sekte Pedang Daluo lainnya mereka semua terjebak di dalam sana. Dan setelahnya Tanglan mengungkapkan tujuannya yang dimana ia sengaja untuk menahan para anggota Sekte Pedang Daluo yang termasuk Walin di dalam sana sebagai bentuk pengorbanan untuk bisa mengeluarkan token Tide Abyss. Setelahnya Walin pun mencoba untuk menghancurkan penghalang tersebut, tetapi Walin menyadari kalau penghalang itu ternyata sangat kuat karena tingkatannya berada di atas dari ranah Askenden yang setidaknya harus berada di tahapan Askenden puncak untuk bisa menghancurkan penghalang tersebut. Tetapi Zoe yang mengetahui kalau penghalang itu tidak akan berguna kepada dirinya dan Zoe pun ingin bertindak maju menghadapi Tanglan, tetapi Walin meminta kepada Zoe untuk tidak bergerak dulu. Dan setelahnya Tanglan menyerang mereka semua menggunakan formasi serangannya yang membuat serangan itu bisa memusnahkan salah satu anggota dari Sekte Pedang Daluo. Dan di sana pun anggota dari Sekte Pedang Daluo meminta bantuan kepada senior Chenglong untuk menggunakan energi pedang Lin Tianhu yang dimiliki oleh Chenglong karena energi pedang yang dimiliki oleh Chenglong lebih besar daripada anggota lainnya. Chenglong langsung mencoba untuk menggunakan energi pedang Lin Tianhu. Dan di sana pun anggota dari Sekte Pedang Daluo mereka mencoba untuk menggunakan teknik formasi pedang, tetapi sebelum itu mereka harus mengambil pedang yang diambil oleh Walin sebelumnya karena itu merupakan salah satu kunci segel yang lalu pun para anggota dari Sekte Pedang Daluo mereka menyerang ke arah Walin dan di sini pun Walin yang karena telah diserang ia langsung melawan dengan bantuan dari Zoe. Yang Walin bisa untuk menewaskan dua anggota dari Sekte Pedang Daluo dan Walin juga merebut energi pedang mereka. Zoe juga memuji berpikirnya Walin karena Walin telah merebut targetnya Tanglan dan juga mengambil keuntungan dari energi pedang para anggota Sekte Pedang Daluo tersebut. Dan setelahnya pun Tanglan ia menargetkan Walin menggunakan binatang nyamuknya, tetapi di saat itu binatang nyamuknya Walin muncul yang membuat binatang nyamuknya Walin Tanglan ketakutan karena kekuatan dari binatang nyamuknya Walin yang lebih kuat dan Tanglan memaksa binatang nyamuknya untuk tetap maju menggunakan jarum pengendalinya, tetapi di sana tiba-tiba saja binatang nyamuknya Walin malah maju duluan menghadapi binatang nyamuknya Tanglan. Dengan binatang nyamuknya Walin menyedot energi dari binatang nyamuknya Tanglan yang sampai pada akhirnya membuat binatang nyamuknya Tanglan tewas karena kehabisan energi, dan sedangkan binatang nyamuknya Walin kekuatannya meningkat karena energi yang diserapnya. Yang lalu binatang nyamuknya Walin bisa untuk mengontrol para binatang nyamuk lainnya. Yang dengan hal itu binatang nyamuknya Walin memimpin menyerang Tanglan, yang di sana juga Chenglong ia ikut untuk membantu Walin menghadapi Tanglan, yang lalu pun pertarungan menghadapi Tanglan terjadi. Tetapi Tanglan ia masih selamat dari serangan binatang nyamuk itu menggunakan pertahanannya, dan setelahnya Tanglan melepaskan serangan balik yang dimana ia mengeluarkan sebuah hartanya berupa sebuah pecahan gunung raksasa, yang gunung tersebut langsung mengarah kepada Walin dan juga Chenglong, yang Chenglong pun mencoba untuk menghentikan serangan itu menggunakan energi
energi pedangnya, tetapi serangan itu sama sekali tidak berhasil. Yang Chen Lon pun mengakui kalau harta pecahan gunung itu merupakan harta yang ia ambil dari alam celestial, yang seharusnya tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah oleh Chen Long. Dan di saat itu tiba-tiba saja token emas akhirnya muncul, yang di sana pun Tang Lan yang langsung berpindah fokus mencoba untuk mendapatkan token tersebut. Chen Long yang melihat token itu menyadari bahwasanya token itu merupakan harta yang langka karena Tang Lan yang sangat mengincar harta tersebut, yang lalu pun Chen Long mencoba untuk merebut token itu dari Tang Lan, yang dimana Chen Long menyerang Tang Lan untuk mencegah Tang Lan mendapatkan token itu menggunakan energi pedang Ling Tian Huo, yang seketika membuat Tang Lan harus menghindari serangan tersebut, yang membuat pergerakannya menjadi melambat. Dan setelahnya Chen Lon mengambil kesempatan itu untuk merebut token emas itu sebelum Tang Lan, yang Chen Lon berhasil merebut token emas itu. Dan setelahnya Chen Lon langsung mencoba untuk kabur dari sana. Tang Lan yang menjadi sangat kesal atas perlawanan dari Chen Lon, ia pun langsung menyerang Chen Lon menggunakan hartanya, yang dimana harta tersebut mengeluarkan sebuah kabut hijau, yang kabut hijau tersebut mengenai Chen Lon, yang seketika membuat Chen Lon pun terjatuh dan token emas dari tangan Chen Lon terjatuh, dan Tang Lan pun langsung bergerak untuk mendapatkan token emas itu. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja dari belakang Walin menggunakan teknik celestial berhenti, yang membuat Tang Lan seketika tidak bisa bergerak, dan Walin langsung mengambil token emas itu di hadapan Tang Lan. Tang Lan tidak membiarkan Walin kabur, yang langsung menggunakan harta abadi lainnya. Yang harta abadi tersebut berhasil untuk menangkap Wang Lin, dan setelahnya Tang Lan mengaktifkan segel dari pemutaran balikan nasib, yang dimana Tang Lan memutar balikan nasib dari Chen Lon dan juga Wang Lin, yang dimana Chen Lon ia menerima nasibnya Wang Lin, yang membuat Chen Lon seketika kondisinya kembali pulih, dan sedangkan untuk Wang Lin ia menerima nasibnya Chen Lon, yang membuat Wang Lin mengalami luka karena nasib Chen Lon sebelumnya yang telah mengalami luka akibat serangan dari Tang Lan. Zoe langsung keluar untuk melindungi Wang Lin. Dan setelahnya Tang Lan juga mengeluarkan harta lainnya, yaitu sebuah harta sekat lukisan, yang harta tersebut ia gunakan untuk menangkap Walin. Tetapi di sana Zoe yang memberikan perlindungan kepada Walin. Dan juga Walin yang telah kembali pulih, ia pun langsung mengambil kesempatan ini untuk kabur dari Tang Lan. Tetapi di sana Tang Lan tidak membiarkan Walin lari, yang dimana Tang Lan mengeluarkan jiwa keduanya untuk mengejar Wang Lin. Dan pertarungan antara Zoe dan juga Tang Lan membuat Zoe berada di kondisi tersegel akibat harta dari Tang Lan. Dan untuk Walin sendiri, ia telah menduga menghadapi Tang Lan merupakan urusannya sangat merepotkan karena Tang Lan memiliki banyak sekali harta ajaib, yang secara bersamaan Walin sekarang masih dipojokkan oleh jiwa keduanya Tang Lan. Di sana Walin mendapatkan serangan guntur dari jiwa keduanya Tang Lan, yang serangan tersebut seketika memberikan pukulan berat kepada Walin, yang membuat Walin pun penasaran jiwa kedua Tang Lan ini terbuat dari apa karena kekuatannya sangat dahsyat. Jiwa keduanya Tang Lan kembali menyerang Walin menggunakan palu gunturnya, tetapi di sana Walin juga melihat bahwasanya di tengah dahi dari jiwa keduanya Tang Lan terdapat sebuah segel ungu, yang membuat Walin menyadari bahwasanya segel ungu itu merupakan inti formasi dari jiwa keduanya Tang Lan. Walin pun berfokus untuk menyerang titik dahi tersebut dengan ia melepaskan teknik dari jari mautnya. Yang serangan itu seketika beradu dengan palu gunturnya Tang Lan, yang peraduan itu dimenangkan oleh Walin dengan palu gunturnya Tang Lan dapat dihancurkan, dan setelahnya jari mautnya Walin mengarah kepada dahi dari jiwa kedua Tang Lan, yang membuat seketika pun Tang Lan kaget. Dan setelahnya pun inti formasi dari jiwa keduanya Tang Lan langsung dihancurkan oleh Walin, yang membuat Tang Lan kehilangan kontrol dari jiwa keduanya. Dan setelahnya pun jiwa kedua Tang Lan meledak. Dan di saat bersama juga Zoe ia telah terbebas dari segel Tang Lan sebelumnya dan masih menghadapi Tang Lan. Tang Lan juga dibuat sangat kaget karena Walinya mampu untuk menghancurkan jiwa keduanya. Dan setelah jiwa keduanya hancur, tiba-tiba saja bahan dari jiwa kedua Tang Lan terbebas, yang dimana itu ternyata merupakan binatang purba dari naga guntur. Walin seketika dibuat semakin heran karena Tang Lan ini tidak hanya memiliki harta ajaib yang banyak, tetapi juga bisa menangkap binatang naga purba yang sangat kuat. Yang di sana juga Walin menyadari kalau naga purba guntur ini sangatlah kuat.
第二元神斗之眼。 yang dimana ia tidak akan sanggup untuk melawannya dan Walin pun memutuskan untuk berusaha mundur dan mencari celah melawan naga guntur ini dengan Walin yang memasuki kembali jurang Tide Abyss. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 剑秀生，是时机。